Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 1B. Saya Agun Agi Wiguna dari kelompok 3. Saya Janet Gracia dari kelompok 5. Dan saya Remi Maulana dari kelompok 1. Baik, di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama itu ada rak tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Yang kedua, terdapat tabung reaksi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang ketiga, terdapat cawan Petri sebagai wadah untuk penyelidikan tropi dan juga untuk mengkultur bakteri, hamir, spora, atau biji-bijian. Yang keempat itu ada pinggan penguap, digunakan untuk memisahkan zat-zat penyusun larutan antara pelarut yang mudah menguap dan zat terlarut yang sulit menguap. Yang kelima itu terdapat batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktik di laboratorium. Yang keenam, terdapat gelas ukur sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Yang ketujuh, terdapat gelas kimia sebagai penampung. Kemudian yang kedelapan, terdapat labu destilasi. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Dan yang kesembilan, terdapat labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Yang ke-10, lumpang dan alu. Berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Ke-11, bulb pipet. Digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Ke-12, botol pereaksi. Digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia. Yang ke-13, pipet tetes. Pipet digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Ke-14, spatula. Untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan serta dipakai untuk mengaduk larutan. 15, corong. Digunakan untuk memasukkan atau memindah larutan air satu tempat ke tempat lain. Ke-16, termometer. Berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan atau ruang inkubator. 17, buret. Digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Kemudian yang ke-18 ada neraca digital yang berfungsi untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Lalu yang ke-19 ada waterbed. Waterbed adalah oven atau bisa disebut juga dengan penangas air yang fungsi utamanya untuk menciptakan suhu yang konstan. Lalu yang ke-20 ada centrifuge. Centrifuge adalah alat yang digunakan untuk memisahkan antara partikel padat dalam cairan. Lalu yang ke-21 ada oven. Oven merupakan alat laboratorium yang memiliki peranan yang sangat penting. Alat ini digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan sampel, melakukan proses sterilisasi, dan sebagainya. Kemudian yang ke-22 ada hot plate. Hot plate berfungsi untuk memanaskan campuran atau sampel yang akan diteliti. Lalu yang ke-23 ada mesin pembuatan sosis. Ini adalah salah satu mesin usaha yang memiliki kegunaan untuk mencetak dan memproduksi sosis-sosis yang berkualitas terbaik. Lalu yang ke-24 ada geldol. Geldol berfungsi untuk pengujian kandungan protein. Lalu yang terakhir ada kulkas, yang berfungsi untuk menyimpan benda atau bahan-bahan yang berhubungan dengan kepentingan laboratorium dan wajib disimpan di suhu yang rendah. Kemudian di sini ada bahan-bahan yang digunakan pada saat praktikum. Yang pertama ada NaCl atau garam, yang kedua ada NaOH atau soda api, yang ketiga ada Aquades, dan yang terakhir ada H2SO4 atau asam sulfat. Demikianlah alat dan bahan yang dapat kami perkenalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.